Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan teman-teman mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah Strategi Komunikasi Efektif. Adapun materi pembahasan kali ini adalah mengenai pengertian komunikasi dan hakikat komunikasi. Namun sebelum memasuki kepada materi pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit mengapa kita harus mempelajari strategi komunikasi dan seberapa pentingnya komunikasi tersebut. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial. Karena manusia merupakan makhluk sosial, sehingga manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi. Dan secara tidak langsung, manusia tidak dapat dipisahkan dari yang namanya komunikasi. Di mana ada manusia, di situ pasti ada interaksi. Dan di mana ada manusia, di situ pasti selalu ada komunikasi. Baik komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun komunikasi yang dilakukan secara nonverbal. Komunikasi ini dilakukan manusia di dalam berbagai macam bidang, sehingga komunikasi ini menjadi amat sangat penting di dalam kehidupan, terutama di dalam dunia pendidikan. Karena di dalam dunia pendidikan, komunikasi merupakan cara seseorang pendidik dalam menyampaikan sebuah materi pelajaran kepada peserta didik. Memang pada prakteknya, pendidik banyak memiliki cara dan gaya yang berbeda-beda dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Namun setidaknya dengan komunikasi, apa yang dimaksud oleh pendidik akan tersampaikan dan dimengerti oleh peserta didik. Sehingga itulah mengapa kita harus mempelajari ilmu mengenai strategi komunikasi efektif. Seperti yang kalian lihat di dalam slide atau di dalam PowerPoint ini, komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis yang berarti sama. Maksudnya, komunikasi ini dapat terjalin apabila ada kesamaan persepsi antara penyampai pesan dengan orang yang menerima pesan. Nah, sehingga apabila penyampai pesan ini tidak sama dengan penerima pesan, itu tidak akan terjalin komunikasi. Atau biasa disebut dengan istilah miskomunikasi. Jadi ada komunikasi yang salah atau komunikasi yang tidak sampai gitu. Sehingga untuk menjalin suatu komunikasi yang baik, itu bergantung kepada kedua belah pihak. Yaitu pihak penyampainya juga harus sama, harus mudah dimengerti, dan yang menerima pesannya juga harus mengerti. Gitu. Nah, pada umumnya, komunikasi ini disampaikan di dalam bentuk verbal, ucapan, atau oral ya. Namun apabila komunikasi tidak bisa tersampaikan dalam bentuk verbal, komunikasi juga bisa dilakukan dalam bentuk nonverbal. Contohnya dengan bahasa tubuh. Seperti tersenyum itu tanda menyapa, atau mengangguk itu tanda setuju, menggelengkan kepala itu tanda tidak setuju. Itu adalah salah satu bentuk bahasa nonverbal. Namun bahasa nonverbal ini kan kita paham maksudnya, kita mengerti maksudnya, sehingga meskipun tidak diucapkan, ketika kita melihat komunikasi secara nonverbal, dimengerti yang menerima pesan, sehingga terjalinlah komunikasi tersebut. Jadi telah disebutkan bahwa komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan. Dan apabila penyampaian pesan ini bisa diterima secara tepat, akurat, maka komunikasi ini bisa dikatakan sebagai komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif ini di dalam pendidikan anak merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam menjaga hubungan dengan anak.
Dengan komunikasi yang efektif, maka pendidik atau orang tua dapat mudah memahami berbagai macam data yang terdapat pada diri anak, juga dapat memahami karakteristik anak. Adapun beberapa cara yang dapat digunakan dalam berkomunikasi dengan anak, yaitu yang pertama, melalui orang lain atau pihak ketiga. Nah, terkadang ada beberapa anak yang memang lebih mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya misalnya. Nah, sehingga pihak ketiga itu sangat dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan anak tersebut. Kemudian yang kedua ada dengan cara bercerita. Nah, dengan bercerita melatih anak untuk lebih berani dan percaya diri. Gitu. Apalagi berceritanya diekspresikan melalui tulisan atau gambar. Nah, itu lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, memfasilitasinya. Misalnya, anak tersebut mengekspresikan perasaannya dengan bercerita. Kemudian orang tua itu mendengarkan anak tersebut dengan seksama. Nah, adanya respon itu membuat anak merasa dianggap, membuat anak itu merasa dia itu percaya diri lah untuk menceritakan atau mengungkapkan perasaannya. Kemudian yang keempat ada biblioterapi, yaitu pemberian buku atau majalah yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan anak. Nah, dengan menyampaikan isi buku atau majalah yang sesuai dengan perasaannya, biasanya anak itu akan lebih tenang gitu. Karena apa yang ia baca di dalam majalah atau buku itu sesuai dengan perasaan yang sedang ia rasakan. Kemudian yang kelima, ada meminta anak untuk menyebutkan keinginan. Nah, biasanya ini sangat sulit ya, membiasakan anak untuk menyebutkan apa yang ia rasakan, menyebutkan apa yang sedang ia inginkan, gitu. Padahal komunikasi seperti itu sangat penting, gitu. Membuat diri anak lebih terbuka, membuat anak itu bersikap kritis terhadap sesuatu, sehingga meminta anak untuk menyebutkan apa yang ia rasakan, menyebutkan apa yang ia inginkan itu harus ditanamkan sejak dini keterbukaan itu. Yang keenam ada pro atau kontra. Jadi ada beberapa situasi yang mengharuskan anak untuk secara tegas memilih pro atau kontra, memilih ya atau tidak. Nah, di sana anak dilatih untuk memiliki sikap konsisten dan juga memiliki sikap disiplin. Yang ketujuh ada penggunaan skala. Cara ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan sakit, seperti penggunaan perasaan nyeri, sedih, dan cemas, dengan menganjurkan anak untuk mengekspresikan perasaan itu. Dan di situ juga seorang pendidik harus peka terhadap ekspresi anak itu, gitu ya. Yang kedelapan ada menulis. Nah, komunikasi tidak selalu harus dilakukan melalui verbal atau ucapan. Melalui media seperti media menulis, ini juga akan dapat mewakilkan ekspresi anak. Namun, dalam hal ini, tidak semua anak yang memiliki bakat untuk menulis ya, sehingga untuk komunikasi dengan media menulis ini tidak boleh dipaksakan, karena belum tentu setiap anak memiliki kemampuan untuk menulis. Kemudian yang 9 ada menggambar. Selain menulis, cara yang dapat dilakukan untuk mengekspresikan perasaan anak itu adalah dengan menggambar. Biasanya melalui gambar, pendidik atau orang tua akan tahu perasaan yang sedang dirasakan oleh anak. Yang terakhir, ada bermain. Nah, cara ini merupakan cara yang paling efektif pada anak untuk berkomunikasi. Karena pada hakikatnya, bermain ini akan menimbulkan perasaan yang menyenangkan. Biasanya ketika anak sedang senang,
akan mudah menerima pesan yang akan kita sampaikan, sehingga komunikasi di sana akan lebih efektif. Kita kenal dengan istilah belajar sambil bermain. Maka di situ maksud yang akan kita sampaikan lebih diterima oleh anak, karena perasaannya itu sedang senang gitu ya ketika dia bermain. Nah, di dalam pendidikan Islam, banyak media yang menyediakan pembelajaran bermain sambil belajar, seperti bermain kartu, misalnya bermain kartu huruf-huruf hijaiyah misalnya, atau misalnya bermain kartu kejujuran, dan lain sebagainya. Banyaklah media yang sekarang disediakan oleh berbagai macam penerbit untuk fasilitasi anak bermain sambil belajar. Ya, masuk kepada slide terakhir, yaitu tujuan komunikasi. Adapun komunikasi ini bertujuan untuk yang pertama, agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh peserta didik atau penerima pesan, maka seorang penyampai pesan atau pendidik perlu menjelaskan pesan itu secara jelas, atau yang kita sebut sebagai komunikasi efektif. Pendidik dapat menggabungkan komunikasi verbal dengan nonverbal, agar anak itu lebih mudah memahami pesan yang kita maksud. Atau pendidik juga bisa menggunakan sebuah media untuk menyampaikan komunikasi tersebut, atau yang kita kenal dengan istilah alat permainan edukatif atau APE. Adapun tujuan yang kedua adalah agar dapat memahami orang lain. Jadi maksud komunikasi yang kedua ini bertujuan agar dapat memahami satu dengan yang lainnya. Kemudian tujuan komunikasi yang ketiga adalah agar informasi yang disampaikan dari pendidik ke peserta didik itu dapat diterima. Kemudian tujuan komunikasi yang terakhir adalah menggerakkan orang lain atau menggerakkan peserta didik ini untuk melakukan sesuatu. Karena dengan komunikasi mampu membangun persamaan persepsi dengan anak. Ketika persepsi anak atau persepsi peserta didik dengan pendidik sudah sama, maka peserta didik ini akan melakukan sesuai dengan apa yang pendidik maksud. Gitu, karena persepsinya sudah sama, maka anak itu akan lebih mengerti apa yang dimaksud oleh pendidik. Mungkin materi untuk kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir itu dapat dimengerti. Namun apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.